Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menikmati bulan suci Ramadan sampai pada saat hari ini. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berjuang demi agama Islam sehingga kita bisa menikmati indahnya agama Islam. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Tak terasa bulan suci Ramadan pada tahun ini sudah di hari akhir atau di batas akhir bulan suci Ramadan. Akhir bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Bagi umat Islam pasti akan merasa sedih karena kita akan ditinggalkan bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan pahala, yaitu bulan suci Ramadan. Hampir 1 bulan lamanya kita isi bulan suci Ramadan ini dengan berpuasa. Kita isi bulan suci Ramadan ini dengan menunaikan sholat tarawih. Kita isi bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Kita isi bulan suci Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang lainnya untuk bekal kita di akhirat nanti. Dan umat Islam yang ditinggalkan bulan suci Ramadan akan terbagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama adalah orang yang bertakwa. Yang kedua adalah orang yang celaka. Dan yang ketiga adalah orang yang buruk di muka bumi ini. Kalian pasti bertanya-tanya tentang kriteria yang kedua dan ketiga. Pak Wahab, kok bisa orang yang ditinggalkan bulan suci Ramadan menjadi orang yang celaka atau orang yang buruk di muka bumi ini? Nanti Pak Wahab akan terangkan mengapa bisa menjadi orang celaka dan orang yang buruk di muka bumi ini. Kriteria yang pertama adalah orang yang bertakwa. Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Di sini takwa di dalam bulan suci Ramadan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah takut melanggar syariat Islam. Berarti dia takut untuk melanggar syariat Islam. Kalau di bulan suci Ramadan ini diwajibkan atas kita untuk berpuasa, berarti dia takut untuk tidak berpuasa. Berarti dalam 1 bulan penuh dia berpuasa. Takwa yang kedua adalah takut melakukan maksiat. Berarti dia takut untuk melakukan kemaksiatan. Dan takwa yang ketiga adalah menerima semua yang diberikan Allah SWT. Berarti dia ikhlas menerima takdir yang diberikan oleh Allah. Dia ikhlas menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menjanjikan akan menambah nikmat itu. Jikalau kalian kufur atas nikmat yang diberikan Allah, maka azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka dari itu anak-anak, marilah kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang keempat adalah mempersiapkan bekal untuk akhirat. Karena hakikatnya kita berada di dunia ini hanya untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat nanti. Dan kriteria orang yang kedua adalah orang yang celaka. Orang yang celaka di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang diberikan umur yang panjang dan orang yang diberikan kesempatan menemani kedua orang tuanya, tetapi orang tua kita tidak bisa menarik kita ke surga. Mengapa bisa begitu? Karena anak itu tergolong dalam anak yang durhaka. Naudzubillahi min dzalik. Saya percaya, kami Pak Wahab percaya, insya Allah anak-anak di Jamaatul Ikhwan semuanya anak-anak yang soleh,
bukan termasuk kriteria orang yang celaka yang pertama atau orang yang diberikan kesempatan menemani kedua orang tuanya sampai orang tuanya tua, tetapi orang tuanya tidak bisa menariknya ke surga. Insya Allah anak-anak di SD Jamatul Ikhwan termasuk anak-anak yang soleh soleha. Allahumma amin. Yang kedua, orang yang celaka kedua adalah orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan maaf atau tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Mengapa demikian pula? Karena dia tidak melakukan puasa, dia melanggar syariat Islam, dia bermaksiat di bulan suci Ramadan. Maka jikalau Ramadan meninggalkan kita, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Orang yang celaka yang ketiga adalah orang yang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Apalagi kita yang hanya manusia biasa, maka diwajibkan atas kita untuk bersolawat kepada Nabi. Kriteria yang ketiga adalah orang yang buruk di muka bumi ini. Orang yang buruk di muka bumi ini adalah orang yang taat kepada Allah namun hanya di bulan suci Ramadan saja. Jadi dia taat kepada Allah hanya di bulan suci Ramadan saja. Di lain bulan suci Ramadan dia selalu bermaksiat. Ini yang harus kita hindari. Kita beribadah, kita rajin beribadah bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi di setiap bulan atau setiap hari di dalam 1 tahun ini. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus selalu beribadah kepada Allah, terutama sholat 5 waktu. Jadi kesimpulan anak-anak, jikalau kita ditinggalkan umat Islam, ditinggalkan bulan suci Ramadan atau bulan suci Ramadan telah berakhir, umat Islam dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua adalah orang yang celaka, yaitu orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah. Yang ketiga adalah orang yang buruk di muka bumi ini. Orang yang buruk di muka bumi ini adalah orang yang taat kepada Allah, namun hanya di bulan suci Ramadan saja. Insya Allah kita semuanya termasuk kriteria yang pertama, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan insya Allah kita bukan termasuk orang yang kriteria nomor 2 dan nomor 3, yaitu orang yang celaka dan orang yang buruk di muka bumi ini. Insya Allah kita termasuk orang yang kriteria yang pertama, yaitu orang yang bertakwa, sehingga kita nanti bisa mendapatkan pahala yang banyak. Kita bisa mendapatkan bekal untuk akhirat kita nanti, sehingga nanti di akhirat kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita. Kita bisa bersama-sama dengan teman kita. Kita bisa bersama-sama dengan semua umat muslim di dunia ini di surganya Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa Pak Wahab sampaikan. Kurang lebihnya Pak Wahab mohon maaf. Al-afu minkum, banyak berkata pasti banyak salahnya, maka dari itu Pak Wahab minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.